وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita kembali sama-sama membaca, mempelajari dan berusaha memahami hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Di samping itu, kita mempelajari dan memahami hadis-hadis Nabi ini dalam rangka bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang sekarang hendak kita baca dan pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, yaitu Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Hadisnya adalah Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau Rasulullah itu qala, pernah bersabda, pernah berucap tentang golongan Ansor. Jadi beliau menyebutkan tentang golongan Ansor. Annahu qala fil Ansor, bahwasanya beliau berbicara, ia bersabda tentang Ansor. Kata beliau, la yuhibbuhum illa mu'minun, tidak ada yang mencintai golongan Ansor kecuali orang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafikun, tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Wa man ahabbahum ahabahullah, barang siapa yang mencintai mereka maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah, dan barang siapa yang membenci mereka maka Allah akan membencinya. Hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi beliau mengatakan tidak ada yang mencintai mereka, tidak ada yang mencintai golongan Ansor kecuali orang mukmin. Ya, maka kalau kita ingin dianggap atau dimasukkan sebagai golongan orang-orang beriman, maka hendaklah kita mencintai, yaitu golongan Ansor, sahabat-sahabat yang digolongkan dalam golongan Ansor. Ya, jadi kelompok atau golongan Ansor saja demikian dimuliakan oleh Rasulullah. Bagaimana golongan Muhajirin? Ya, tentu posisi kedudukan Muhajirin lebih daripada orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena keadaan kondisi di Mekah sudah tidak memungkinkan lagi, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah bersama para sahabat, yaitu ke kota Madinah. Sebelumnya ke Habsyah ya. Nah, kemudian orang-orang Ansor adalah orang-orang yang menerima kehadiran, kedatangan kelompok Muhajirin, dan bahkan mereka menawarkan banyak hal kepada orang-orang Muhajirin supaya bisa tinggal bersama mereka. Nah, itulah Allah muliakan golongan Ansor di samping golongan Muhajirin. Maka siapapun orang-orang yang mencintai yaitu para sahabat dari golongan Ansor, maka jelas dia orang mukmin. Kebalikannya, ya, barang siapa atau tidak ada yang membenci, yang tidak menyukai, tidak ada yang membenci atau tidak menyukai golongan Ansor kecuali orang munafik. Ya, jadi kalau kita tidak suka dengan para sahabat Nabi, yaitu diantaranya golongan Ansor, ya, karena mereka lah yang menyaksikan perbuatan-perbuatan, mendengarkan sabda-sabda Nabi, ya, kemudian menyampaikan kepada orang-orang berikutnya, sampailah kepada kita sekarang hadis-hadisnya. Lalu kemudian ini tidak disukai oleh orang-orang tertentu karena mereka telah terkena fitnah, ya, orang-orang kafir, Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang-orang musyrik,
sehingga mereka masuk ke dalam jajaran orang-orang yang tidak menyukai hadis-hadis Nabi yang disampaikan atau yang disaksikan lewat para sahabat, di antaranya golongan Ansor, maka mereka itu adalah orang munafik. Mereka yang telah terkena fitnah liberal, sekuler, ya, ataupun yang lain-lainnya. Ya, maka jelas tidak ada yang membenci golongan Ansor kecuali adalah orang-orang munafik. Ya, maka hendaklah kita belajar untuk mencintai para sahabat, baik itu dari golongan muhajirin ataupun golongan Ansor. Kenalilah sahabat-sahabat Nabi, siapa mereka dari golongan muhajirin dan siapa mereka dari golongan Ansor. Karena kita punya kewajiban mencintai mereka dan dilarang kita membenci mereka. Oleh karena itulah kemudian Nabi melanjutkan, siapa saja di antara manusia ini, di antara kaum muslimin ini yang cinta kepada golongan Ansor, maka Allah akan mencintainya. Nah, kalau kita sebagai seorang mukmin mencintai sahabat-sahabat dari golongan Ansor, maka Allah akan mencintai kita. Tetapi barang siapa di antara kita atau ada orang yang membenci golongan Ansor, maka Allah juga akan membenci ya orang tersebut. Aliyadzubillah. Dan kita tahu apa efeknya kalau kita dibenci oleh Allah. Kalau kita dimurkai oleh Allah, tidak ada balasan bagi orang yang dibenci Allah kecuali neraka dan azabnya. Maka belajarlah kita mencintai. Ya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang kita untuk mencintai para sahabat. Jangan ada masukan ke dalam hati kita rasa ketidaksukaan, kebencian. Jadi apapun yang dikatakan ya oleh orang-orang liberal, ya, ataupun orang-orang yang memang tidak menyukai para sahabat Nabi, abaikan mereka. Karena itu adalah racun. Itu adalah virus yang berbahaya. Ya, karena bisa menyebabkan kita ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan efeknya kalau kita membenci sahabat-sahabat Nabi, ya, maka kita akan menolak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Dan efeknya lagi kalau kita membenci hadis, maka kita akan jauh dari agama yang kita cintai ini. Itulah cara orang-orang kafir, cara-cara orang liberal menjauhkan kaum muslimin dari Islam adalah bukan dengan menolak ayat Quran dan hadis saja, tapi mereka juga menumbuhkan ya dengan cara mereka bagaimana supaya umat Islam ini tidak menyukai dan membenci ya orang-orang yang berada di samping Rasulullah, apakah sahabat-sahabat dari golongan muhajirin dan juga orang Ansor. Nah, maka waspadalah. Nah, jadi berdasarkan kepada hadis ini, ya ada banyak faedah atau keutamaan yang dapat kita ambil. Ya, yang pertama adalah bahwa mencintai golongan Ansor ini ya minal iman, merupakan bentuk iman atau sebahagian daripada iman. Jadi hubul Ansor minal iman. Jadi mencintai orang-orang Ansor ini adalah merupakan bahagian daripada iman. Jadi tidak sempurna iman kita, rusak iman kita, pudar iman kita kalau kita tidak mencintai sahabat-sahabat Nabi SAW, baik itu golongan muhajirin atau golongan Ansor. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi yang kedua, membenci orang-orang Ansor min su'abin nifaq. Jadi benci kepada golongan Ansor, benci kepada sahabat-sahabat Nabi dari golongan Ansor, itu merupakan sebahagian dari cabang-cabang kemunafikan. Jadi kalau andai kata ada kita membenci salah seorang sahabat saja dari golongan Ansor, berarti sudah ada satu cabang kemunafikan dalam diri kita. Ya, maka janganlah kita terpedaya, tertipu, terprovokasi dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ataupun orang-orang munafik dari kalangan liberal, sekuler, dan yang lain-lainnya, supaya kita ini membenci di antara sahabat-sahabat Ansor. Kesimpulan selanjutnya adalah mencintai hubbu awliya illah, mencintai wali-wali Allah. Yaitu termasuk diantaranya golongan Ansor, golongan muhajirin, atau sekarang orang-orang yang mereka berjuang membela agama Allah karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul, wa nusratuhum, dan menolong mereka, membantu wali-wali Allah itu adalah sababun, merupakan penyebab.
yaitu fi hubillah lil abdi, ya menjadi penyebab mendapatkan cinta Allah terhadap hamba. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, bagaimana caranya kita supaya mencintai wali-wali Allah itu? Kita cintai, makanya golongan-golongan Ansor, kita cintai golongan Muhajirin, kita cintai sekarang orang-orang yang berdiri tegak membela agama Allah, menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi, dan kita bantu mereka ya dengan cara yaitu diantaranya hadiri kajian-kajiannya, ya dengan cara kita sebarkan yaitu semangat mereka menyampaikan agama dengan memposting, men-share ya apa-apa yang mereka ajarkan kepada kita, karena berdasarkan kepada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, ya dengan pemahaman yaitu salafus saleh. Nah, belajarlah, makanya kalau kita ingin dicintai Allah, maka belajarlah kita mencintai ya dan membela mereka dalam menegakkan agama Allah. Kemudian juga di antara kesimpulan atau yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah terdapat keutamaan as-sabiqinal awwalin fil Islam. Ya, jadi terdapat keutamaan yaitu orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Ya, setelah golongan Muhajirin, orang Ansor adalah orang atau golongan yang mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wa ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam dari kelompok muhajirin, dari golongan muhajirin wal ansor dan juga golongan ansor, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan berbuat ihsan, maka Allah ridho kepada mereka. Makanya gelarnya para sahabat adalah radhiyallahu an. Dan mereka pun ridho terhadap karunia Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ada keutamaan golongan muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, jadi berdasarkan kepada ayat ini bisa kita perhatikan bahwa Allah memasukkan, ya Allah mengabadikan orang-orang muhajirin dan ansor di dalam Al-Quran. Bentuk keutamaan mereka, ya Allah ridho kepada mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Nah, itu kehebatan, keutamaan golongan ansor sesudah muhajirin. Ya, makanya kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh memandang enteng ya orang-orang yang telah diabadikan dalam Al-Quran dalam keutamaan. Nah, bahkan dalam ayat yang lain Allah juga abadikan secara jelas ya dalam Quran surat 59 Allah berfirman tentang golongan ansor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabau'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati rumah itu sebagai penduduk pribumi, maksudnya adalah orang-orang ansor, mereka ini ya telah beriman pula sebelum kedatangan golongan muhajirin. Nah, mereka orang-orang ansor ini yuhibbuna man hajara ilaih, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mereka mencintai orang-orang muhajirin ya, dan bahkan mereka tidak menjumpai, tidak mendapatkan kebutuhan atau keperluan ya atau maksud terselubung dari apa yang mereka berikan di dalam hati mereka. Jadi mereka tidak jumpai dalam hati mereka, dalam diri mereka ada keperluan dari apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Dan bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka juga dalam keadaan sangat membutuhkannya. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah mengatakan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya. Jadi orang-orang ansor adalah orang-orang yang terpelihara dari sifat kikir.
mereka jauh dari sifat keikinan, makanya mereka beruntung. Nah itulah ya dua ayat di antara keutamaan orang-orang Ansor. Ya, kalau kita baca sejarah Rasulullah, kita akan jumpai bagaimana perjuangan ya Rasulullah dibantu oleh orang Ansor sesudah oleh orang Muhajirin. Ya, maka kita kalau menghargai, kita ini mengakui hebatnya perjuangan Rasulullah, kita perhatikan juga bagaimana ya peran sertanya para sahabat dalam membantu Rasul dalam berdakwah. Makanya Rasulullah ya banyak sekali ya memuji para sahabat, dan bahkan ada di antara sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya ya karena bentuk perjuangan mereka membela agama ini bersama-sama Rasulullah. Nah kemudian janganlah kita hadir di hadapan dalam kondisi kita mencelanya, kita membencinya, ya kita tidak menerima ya kebersamaan mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dua ayat itu sudah menggambarkan, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang keutamaan, keistimewaan golongan Ansor sesudah golongan Muhajirin. Dan kemudian kesimpulan selanjutnya yang dapat kita ambil hikmah dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib tersebut adalah yaitu jawazu doa, bolehnya kita mendoakan keburukan kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Jadi boleh kita mendoakan keburukan. Ya, nah, ini sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah dalam kitabnya yaitu Bahzah An-Nazirin. Ya, ambillah pelajaran dari hadis Nabi ini ya agar kita ya menjadi umat Islam yang baik. Sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah kita memahami hal-hal yang seperti ini karena ini termasuk dari keimanan. Ini adalah merupakan bentuk akidah kita sebagai seorang muslim. Janganlah kita mengabaikannya. Jadi intinya adalah kita sebagai seorang muslim harus saling mencintai, harus kita ini mencintai dan tidak boleh benci kepada sesama mukmin, apalagi orang-orang yang sangat berjasa dalam Islam, yaitu para sahabat Nabi dari golongan Muhajirin ataupun Ansor. Tidak boleh kita ini membenci mereka, dan bahkan kita wajib mencintai mereka dengan kecintaan yang sempurna. Ya mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah, dapat memberikan manfaat ya kepada kita semua sebagai seorang muslim. Ya mudah-mudahan ini berfaedah khusus untuk saya dan juga keluarga besar saya dan kepada jamaah kaum muslimin, dan juga ya kepada orang-orang yang ingin ia membentuk dirinya sebagai seorang yang mukmin, insyaallah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan dicukupkan sampai di sini. Ditutup dengan walhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم